Teman-teman semua, selamat malam. Seringkali kita berpikir bahwa apakah air yang kita minum ini yang bersumber baik itu dari sumur sendiri atau dari air isi ulang atau air kemasan yang kita beli itu layak diminum apa tidak. Nah, parameter atau indikator apa yang bisa kita gunakan bahwa air tersebut layak untuk dikonsumsi. Nah, teman-teman semua, bahwa air minum yang kita konsumsi itu harus memenuhi syarat-syarat air yang layak dikonsumsi. Nah, apa patokannya? Kita kalau berpatokan kepada Permenkes ya. Permenkes itu ada syarat-syaratnya bahwa air yang kita minum itu harus memenuhi syarat-syarat air minum yang dapat dikonsumsi. Nah, ada 3 parameter yang bisa kita buat dalam acuan. Yang pertama adalah parameter mikrobiologinya, yang kedua adalah parameter kimia, dan yang ketiga adalah parameter fisik. Nah, teman-teman, parameter mikrobiologi itu apa? Bahwa di dalam baik itu air minum dalam kemasan, air sumur maupun air kolam itu biasanya ada mikrobiologi ya. Mikrobiologi ini akan mengganggu sekali pencernaan atau tubuh kita bila terminum ya. Nah, air minum yang layak untuk dikonsumsi itu sebaiknya, itu bukan sebaiknya, itu harus ya tidak memiliki kandungan bakteri E. coli, yaitu 0 koloni. Jadi kalau di dalam tabel, kalau teman-teman melakukan tes atau laboratorium air minum itu nanti akan muncul bakteri E. coli-nya ada atau tidak. Ya, itu harus 0 ya, 0. Yang kedua, tidak tercemar bakteri coliform ya, atau itu juga harus 0 koloni. Nah, biasanya kalau air-air yang sembarangan ya itu ada tercemar dengan bakteri E. coli maupun bakteri coliform ya. Yang kedua adalah parameter kimia. Berarti air yang kita akan konsumsi itu harus kita tes dulu ya, apakah itu mengandung unsur-unsur kimia yang berbahaya bagi tubuh kita. Memang setiap air itu mengandung unsur kimia itu pasti, cuman ada kandungan-kandungan berapa yang dapat ditoleransi, berapa ppm. Ukurannya ppm, bukan lagi persen. Kalau persen terlalu besar, ppm, part per million ya. Artinya dalam satu liter air itu berapa miligram yang dibolehkan gitu, itu ppm. Atau dalam 1 kubik air itu berapa gram gitu ya. Nah, biasanya air-air yang terdapat di sumur atau dimanapun itu mengandung bahan-bahan seperti unsur-unsur seperti kalsium ya, kemudian klorida, magnesium, kalium, zinc ya, atau seng, aluminium ya. Aluminium juga penyebab racun ya dalam tubuh ini. Kalau terlalu banyak tembaga ya juga racun juga. Timbal, apakah air itu mengandung arsenik, mengandung besi terlalu banyak juga tidak boleh. Kemudian klorin ya, sodium atau natrium ya, kemudian fluoride ya, kemudian bikarbonat, sulfat, pestisida ya, kemudian dan banyak macam-macam lain, dan itu tidak diperkenankan melebihi ambang batas yang sudah ditentukan ya. Kemudian yang ketiga adalah parameter fisiknya. Berarti air yang layak kita konsumsi itu harus memenuhi kelayakan secara fisik. Kalau secara fisik kita bisa berbau atau tidak ya kan. Kalau kita minum itu ada rasa apa, apakah rasanya asam atau pahit atau apa, itu rasanya itu ada ukurannya dalam laboratorium. Ya, warnanya pada air itu, apa warnanya jernih atau warnanya keruh ya,
itu ada ukurannya. Itu maksimal harus 15 TCU ya. Itu TDS-nya gimana, diukur dengan alat TDS meter seperti ini ya. Diukur dengan TDS meter, total dissolved solid atau padatan terlarut dalam air itu berapa yang sebaiknya air minum itu tidak lebih dari 100 ppm atau 100 gram per liter per 1 kubik atau 1 meter kubik ya, atau tidak lebih dari 100 ppm itu maksudnya tidak lebih dari 100 mg per liter gitu ya. Jadi kalau ada 1 liter air terdapat 100 mg padatan, itu artinya 100 ppm. Kemudian nilai kekeruhannya berapa yang diizinkan, misalkan 5 NTU maksimal, seperti itu. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Selamat malam.